Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, bagi ini kita mulai untuk sesi meditasi untuk grup kedua, ya, sesi kedua. Jadi di sesi yang pertama jumlah pesertanya lebih banyak. Ya, di sesi ini berkurang 50% mungkin. Ya. Nah, demikian pula kalau kita berlatih meditasi, ya seperti halnya kalau kita melihat betapa Gautama gitu sebelum mencapai kebudaannya. Ya, beliau justru mendapatkan kesempatan yang lebih kondusif, bisa dikatakan demikian, ketika beliau sendiri. Ketika petapa Gautama ini kemudian ditinggalkan oleh 5 petapa, beliau hanya sendiri saja. Beliau mengatakan, ya, dalam hati bahwa justru ini merupakan waktu bagi saya untuk dapat menuangkan seluruh tenaga dan pikiran saya pada pencapaian kebudaan. Dan demikian pula kalian sekarang di sini berarti hanya ada berapa? Sekitar 20 orang ada nih? 20 orang mungkin kurang. Ya, 18. Ya, jadi kalian juga harus coba tanamkan di dalam batin kalian ini, karena sekarang mulai berlatih selama 10 hari ini, bahwa justru dengan sedikit teman berlatih di sini bukan berarti kemudian saya menjadi harus kendur begitu, tetapi justru saya memiliki kesempatan lebih tenang. Karena tidak terlalu banyak orang lain, tidak terlalu banyak yogi yang lain yang mungkin akan bisa mengganggu latihan saya. Jadi coba itu tanamkan demikian. Ya, sehingga kalian betul-betul bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, ya dari pengalaman sebelumnya, sebetulnya jauh sebelumnya, bertahun-tahun lalu, dan juga ternyata masih terbawa sampai sesi pertama, grup pertama juga. Ya. Nah, maka saya menekankan lagi pada kedisiplinan kalian dalam berlatih ini. Ya. Jadi kalian harus geser pemikiran yang katakanlah 5 menit yang lalu kalian masih sibuk, masih melakukan segala aktivitasnya itu dengan bebas demikian, tanpa perlu melakukan pengamatan apapun dalam tindakan ketika kalian ya membantu menjaga wihara ini. Nah, sekarang kalian akan melakukan intensif meditasi selama 10 hari ini. Nah, maka itu harus ditinggalkan. Ya, pikiran-pikiran semacam itu ditinggalkan, kemudian juga cara atau perilaku yang kalian lakukan sampai 5 menit yang lalu itu juga kalian harus tinggalkan cara semacam itu. Karena untuk mengembangkan meditasi ini, kita sekarang meditasi vipassana ini tentunya memiliki cara yang berbeda gitu. Ya, kita tidak bisa melakukan meditasi pandangan terang vipassana ini dengan cara
seperti apa yang kalian lakukan sampai 5 menit yang lalu. Tidak bisa dengan cara itu. Itu yang kalian harus rubah terlebih dahulu gitu. Dan ini saatnya bagi kalian gitu, mulai merubah gitu. Sehingga kalian bisa menuangkan segala tenaga dan usaha di dalam praktek meditasi ini dengan sungguh-sungguh demikian. Bagaimanapun juga ya kita harus tertib gitu, harus ditertibkan lebih lagi, dan terutama yang selalu terjadi adalah bagian sini ini para samanera ini. Wadumnya Tasilani lebih tertib demikian. Ya, tetapi kita semua sekarang kan berlatih bersama-sama. Ya, kita berlatih bersama-sama ya, maka harus memiliki rasa kebersamaan di situ. Nah, itu yang sebetulnya saya harapkan gitu. Karena kalian kan bukan anak-anak lagi gitu. Kalian sudah cukup dewasa gitu untuk betul-betul menjadi dewasa gitu. Tidak harus dengan adanya hukuman dan lain sebagainya. Jadi demikian ya. Nah, sekarang akan saya ulang kembali ya tentang meditasi ini. Jadi kita mengenal kata-kata meditasi. Ya, yang sebetulnya di dalam bahasa Pali itu disebut sebagai bhawana. Bhawana adalah pengembangan batin. Ya, jadi kalau kalian mengenal kata meditasi ya, mungkin kalian hanya berpikir ya, oh meditasi ya duduk diam begitu saja begitu. Seperti yang kalian lihat begitu, seperti begitu. Dan tidak tahu apa yang sebetulnya dilakukan, apalagi meditasi yang kalian dengar sekarang pada zaman sekarang ini sudah macam-macam gitu. Ada meditasi yang menjadi seperti hipnoterapi, yang meditasi relaksasi, meditasi untuk kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga makna bhawana, kata bhawana itu menjadi hilang dengan diterjemahkan sebagai meditasi. Nah, bhawana itu adalah pengembangan batin gitu. Mental development, mental culture. Itu adalah bhawana. Artinya batin kita ini, jadi kalau kita bermeditasi itu yang kita olahkan batin kita. Kita bukan mengolah fisik kita menjadi kekar dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Yang kita olah itu adalah batin kita. Nah, kenapa harus diolah? Karena batin kita ini sangat liar. Jadi maka itu bhawana adalah pengembangan batin. Karena batin kita ini liar, batin kita ini tidak mudah untuk diatur demikian. Maka ini harus kita jinakkan gitu, harus kita latih gitu sehingga menjadi jinak gitu. Jadi dari batin yang tadinya cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik dan tidak bermanfaat, maka kita latih, kita jinakkan sehingga batin kita ini menjadi batin yang baik dan bermanfaat. Nah, ini adalah bhawana, itu adalah demikian. Ya, kalian juga kan menjalankan sila moralitas, aturan disiplin moral gitu kan. Itu kan juga untuk menjinakkan gitu, untuk menjinakkan batin kalian ini begitu. Tetapi pelaksanaan moralitas itu, kalian menjalankan 10 sila, 8 sila ini, itu hanya untuk menjinakkan, terutama untuk menjinakkan perbuatan tubuh kita ini dan ucapan ini saja. Tidak sepenuhnya bisa menjinakkan batin kita ini. Ya kan, maka kalian dikasih aturan kedisiplinan ya, tidak membunuh makhluk hidup gitu kan, tidak mengambil barang yang tidak diberikan gitu. Ya, dan 10 yang lainnya begitu kan. Itu kan lebih cenderung kepada menjaga gitu, mengekang dari tindakan melalui tubuh kita ini dan ucapan
Itu adalah sila. Moralitas itu adalah untuk itu. Tetapi yang untuk menjaga batin kita ini, yang untuk mengembangkan batin kita ini menjadi baik dan bermanfaat, ini harus dilakukan dengan bawana ini, meditasi ini. Itu caranya. Ya, namun demikian yang disebut bawana atau pengembangan batin ini ada dua gitu. Ya, yang pertama adalah pengembangan batin ketenangan, dan satu lagi lah pengembangan batin pandangan terang. Nah, disebut samatha bawana dan vipassana bawana, ada dua hal ini. Nah, sekarang kita melakukan, apa yang kita lakukan ini adalah vipassana bawana, pengembangan batin pandangan terang. Ya. Dan ini merupakan teknik, ya, merupakan jalan, ya, pengembangan batin yang spesifik, ya, diajarkan oleh Buddha. Dan dengan cara ini kita akan dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian, merealisasikan nibbana itu dengan vipassana ini. Tidak bisa kita mencapai penerangan, mencapai pencerahan, ya, mencapai nibbana, merealisasikan nibbana ini dengan meditasi ketenangan batin ini tidak bisa dilakukan gitu. Karena sifatnya berbeda gitu. Caranya tentunya juga berbeda. Jadi kalau meditasi ketenangan batin, ya tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mendapatkan ketenangan batin. Bagaimana ketenangan batin itu dicapai? Dengan mengolah konsentrasi. Kita mengembangkan konsentrasi kita ini hingga mencapai tingkat-tingkat disebut jana tadi. Konsentrasi absorpsi. Tingkat konsentrasi yang kuat, yang tinggi demikian. Sehingga ketika kita mencapai tingkat konsentrasi yang kuat, tingkat konsentrasi yang tinggi itu, nah pada saat itu kekuatan konsentrasi itu mampu untuk menekan kekotoran batin. Disebut kilesa, kekotoran batin itu mampu ditekan dengan konsentrasi yang tinggi itu. Jadi kita mengembangkan konsentrasi yang tinggi yang disebut jana itu, ketika kita mencapainya, maka hanya ketika kita berada pada pencapaian itu, maka kita mampu menekan kekotoran batin itu. Sehingga seolah-olah kita tidak memiliki kekotoran batin pada saat itu saja. Tetapi begitu kita keluar dari pencapaian itu, ya kekotoran batin itu akan muncul lagi. Ya, seperti apa? Lumpur gitu, lumpur yang sudah mengendap gitu. Karena apa? Karena ada konsentrasi, ada ketenangan di situ. Ya, ketika keluar dari jana, seolah-olah seperti lumpur yang tadinya sudah mengendap ini diaduk lagi demikian. Dia akan terbang kemana-mana demikian. Nah seperti demikian. Nah sekarang kita melakukan yang disebut sebagai vipassana atau pandangan terang ini. Vipassana atau pandangan terang ini adalah pengembangan kebijaksanaan. Jadi vipassana ini sebetulnya pengembangan pengetahuan atau kebijaksanaan itu. Kalau kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kebijaksanaan dalam vipassana ini, nah maka kebijaksanaan itu, pengetahuan itu yang akan mampu mengatasi kekotoran batin itu. Karena dia sifatnya kuat gitu. Pengetahuan atau kebijaksanaan ini sifatnya kuat. Kita paham bahwa itu adalah suatu kekotoran batin, maka saya tidak akan melakukannya. Tetapi dalam pengembangan samatha ketenangan batin, maka hanya konsentrasi yang merupakan tujuan utamanya gitu. Bukan kebijaksanaan sebagai tujuan utama. Sehingga dia hanya sekedar menekan saja. Tapi dia tidak bisa mengatasi kekotoran batin itu. Nah ini adalah tujuan dalam vipassana. Kita harus paham di situ dulu. Kenapa kita melakukan vipassana? Ya terutama yang memang ini diajarkan oleh Buddha. Untuk apa Buddha mengajarkan ini? Untuk pembebasan.
untuk merealisasikan nibbana di situ. Pencapaian nibbana di mana di situ tidak ada kelahiran, usia tua, sakit dan mati lagi di situ. Berarti tidak ada penderitaan. Kalau tidak kita tidak dilahirkan ya kita tidak akan tua, sakit dan mati. Nah, ini harus dikembangkan dengan vipassana, tidak bisa dikembangkan dengan samatha. Ya. Namun demikian ketika kita mengembangkan vipassana ini, kita membutuhkan faktor-faktor, ya, membutuhkan beberapa alat agar kita ini bisa menjalankan vipassana ini dengan baik, gitu. Salah satunya juga konsentrasi. Tanpa konsentrasi, ya kita tidak bisa mencapai kebijaksanaan itu juga. Jadi konsentrasi juga harus dikembangkan di dalam kita menjalankan vipassana ini. Bukan berarti kita menjalankan vipassana kemudian tidak memerlukan konsentrasi. Bukan berarti dalam menjalankan vipassana kita tidak membutuhkan moralitas. Bukan berarti demikian. Seluruh bentuk-bentuk kebajikan itu diperlukan agar kita dalam menjalankan vipassana ini kita dapat melakukannya dengan baik. Itu diperlukan. Namun hal-hal semacam itu, misalnya berdana menjalankan sila, terutama demikian itu dilakukan sebelum kita melakukan praktek meditasi pandangan terang ini yang sesungguhnya. Jadi kebajikan dalam dana, kebajikan dalam sila itu merupakan landasan, semacam landasan saja. Karena sila moralitas terjadi apa? Ya terjadi ketika kita melakukan penghindaran. Kita dihadapkan pada suatu kesempatan sebetulnya kita dapat melakukan pembunuhan makhluk hidup. Kita tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, maka di situ terjadi sila atau moralitas terjadi di situ. Ketika kalian duduk bermeditasi tidak ada seperti demikian. Yang ada adalah kalian hanya mengembangkan batin kalian ini. Dari yang tidak baik dan tidak bermanfaat menjadi baik dan bermanfaat. Jadi ini adalah meditasi vipassana. Dan kita melakukan meditasi vipassana ini dengan mengikuti teknik Mahasi, kita mengatakan teknik Mahasi. Karena Mahasi Sayadaw di Myanmar, beliau yang katakanlah sangat mempopulerkan. Tapi bukan berarti beliau yang menciptakan, bukan itu. Beliau juga belajar dari guru, seorang guru. Ya, dan guru itu juga belajar dari guru yang lain. Nah bagaimana katakanlah mungkin yang awal-awalnya bisa terjadi teknik semacam ini ya. Awal-awalnya pasti berdasarkan tipitaka, bukan sekedar kreasi untuk meditasi saja, bukan demikian gitu. Merupakan suatu pendekatan yang mana teknik ini agar mudah dijalankan bagi ya orang-orang pada masa kini. Orang-orang pada zaman Buddha katakanlah mungkin mereka tidak terlalu banyak kekotoran batin seperti kita, bukan berarti mereka tidak punya. Ya, tapi mungkin godaannya itu tidak sebanyak zaman modern seperti kita ini. Mereka dengan teknik-teknik yang ada pada waktu itu mereka mudah melakukannya. Dan mereka juga banyak yang berhasil mencapai tingkat-tingkat kesucian dan lain sebagainya. Tetapi kita yang berada pada zaman modern semacam ini dengan cara yang hanya tertulis seperti pada Tipitaka Pali di situ menjadi suatu hal yang sulit. Itulah maka muncul jenis-jenis teknik-teknik meditasi ini terutama di Myanmar berkembang gitu ya. Teknik Mahasi, itu ada teknik Mokok, teknik Sunlun, teknik Teinggu dan lain sebagainya. Banyak teknik-teknik. Ini hanya salah satu teknik yang kita ikuti gitu. Ya, jadi mungkin banyak orang ya yang lebih
cukup menyukai dengan teknik ini gitu, karena mungkin teknik-teknik yang lain dengan cara-cara yang kadang-kadang seperti teknik Sun Lun gitu kan, dengan teknik atau teknik Teinggu gitu dengan teknik bernafas yang keras gitu, kurang populer demikian. Nah, ketika kalian ini menjalankan teknik ini yang disebut sebetulnya Suda Vipassana, ya, merupakan teknik meditasi pandangan terang murni. Ya, Suda Vipassana itu meditasi pandangan terang murni. Murni dalam pengertian bukan berarti ini yang benar, yang lainnya salah, bukan berarti begitu. Tetapi dalam pengertian bahwa kita langsung masuk mengembangkan Vipassana. Jadi ada teknik yang lain dengan cara apa? Dengan cara pertama mereka mengembangkan ketenangan batin terlebih dahulu. Mereka mengembangkan samatha terlebih dahulu. Setelah mereka berhasil ya mencapai tingkat-tingkat yang disebut upacara samadhi atau konsentrasi akses, dan apana samadhi atau yang disebut jana itu konsentrasi absorpsi ini, ya kemudian mereka beralih mengembangkan vipassana. Jadi mereka menggunakan konsentrasi jana tadi sebagai landasannya untuk beralih ke meditasi vipassana. Itu salah satu cara. Maka mereka disebut sebagai samatha yanika. Tetapi kita di sini adalah vipassana yanika. Kita langsung masuk ke dalam vipassana, kita langsung mengembangkan pandangan terang atau vipassana ini. Ya. Kita tidak mengembangkan konsentrasi secara khusus seperti itu, seperti samatha yanika. Tetapi kita mengembangkan konsentrasi ini secara bersamaan dengan langsung kita menjalankan vipassana ini. Dan itu bisa dilakukan. Ya, itu juga bisa dilakukan. Namun demikian, untuk bisa menjalankan teknik ini, karena kita mengawali dengan tingkat konsentrasi yang rendah, tingkat konsentrasi yang belum kuat, maka diperlukan faktor lain. Faktor lain itu apa? Faktor lain itu adalah pengamatan. Mindfulness, perhatian penuh ini. Atau pengamatan ini. Maka di dalam menjalankan ini kalian harus melakukan pengamatan di setiap gerak-gerik dari batin dan materi atau tubuh kalian ini. Kalau kalian tidak melakukan pengamatan dengan tepat, di setiap gerak-gerik dari batin kalian, mental kalian ini, dan gerak-gerik dari tubuh kalian ini, jasmani kalian ini, maka perkembangan dari konsentrasi itu juga menjadi terhambat, tidak segera mencapai kekuatan yang dibutuhkan. Nah, kalau konsentrasi itu tidak mencapai tingkat kekokohan tertentu, ya maka kalian juga tidak dapat memahami, tidak dapat memahami karakteristik dari fenomena batin dan materi ini. Jadi di setiap kita melakukan meditasi, kalian melakukan meditasi misalnya samatha terlebih dahulu, kalian juga membutuhkan usaha yang kuat untuk mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi itu. Dan itu membutuhkan waktu, tidak bisa hanya dengan waktu yang singkat, tidak bisa juga. Nah sekarang di sini juga demikian, kita langsung masuk ke dalam vipassana, bukan berarti kemudian kita langsung mendapatkan pengetahuan juga, bukan semacam itu. Tetapi kita juga membutuhkan usaha juga, yang keras juga untuk dapat mengamati, melakukan pengamatan terhadap batin dan materi sebagai objek kita ini. Tanpa melakukan itu dengan baik, ya kita tidak bisa mengembangkan vipassana ini dengan baik karena di situ tidak tercapai konsentrasi. Jadi apapun bentuk meditasi ini yang kita lakukan, baik sebagai samatha yanika atau vipassana yanika, kita membutuhkan suatu usaha yang keras bagaimanapun juga, dan itu membutuhkan waktu. Tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu.
Kalian mungkin membaca di dalam sutta-sutta, Buddha mengajarkan, memberikan ceramah dhamma ini, sutta ini dan sutta itu. Ketika selesai pembabaran, kemudian mereka mencapai tingkat-tingkat kesucian gitu. Ya mereka tuh siapa dulu gitu. Mereka yang mencapai tingkat-tingkat demikian, mereka memiliki kematangan spiritual yang sudah memang betul-betul matang, masak gitu, sehingga ketika mendengarkan ceramah dhamma mereka juga bisa langsung mempraktekkannya dan mereka mendapatkan hasil. Ya. Nah, kita tidak semacam demikian. Ya, kematangan spiritual kita ini ya jangan dibandingkan dengan orang-orang semacam itu. Kita masih harus mengolah gitu loh. Kita mengolah batin kita ini untuk mendapatkan suatu kematangan. Nah, itu yang disebut parami itu. Jadi apa yang kalian lakukan ini sebetulnya tidak lain juga merupakan pengembangan dari parami yang disebut parami ini. Suatu perbuatan mulia atau yang diartikan sebagai suatu kesempurnaan itu. Kesempurnaan kalau kita sudah mencapai. Dalam prosesnya ini ya kita mengatakan parami apa? Parami adalah suatu perbuatan mulia. Ini yang harus dikembangkan. Nah, salah satunya apa ya? Dengan meditasi. Di beberapa samanera yang di sini ya, yang seharusnya masuk ke dalam latihan ini juga sudah mulai meninggalkan tempat, bukan? Harusnya mereka datang tepat pada waktunya di sini karena ada sesi meditasi, dengan mungkin alasan ini dan itu mereka tidak datang gitu. Untuk apa? Untuk menghindari sebetulnya. Ya sebetulnya kerugian bagi mereka sendiri, mereka tidak berlatih gitu. Ya, kalian yang berlatih dibandingkan yang tidak berlatih ya kematangan spiritual kalian ya lebih dalam, lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mau berlatih. Maka kita mengembangkan teknik Vipassana Yanika ini, ya. Nah, maka kalau kita mengembangkan teknik Vipassana Yanika ini, meditasi pandangan terang secara langsung ini, ya, maka ya kita membutuhkan apa? Pertama kita membutuhkan objek. Ya, kita membutuhkan objek. Kita bermeditasi tanpa objek ya kita tidak bisa bermeditasi. Apa yang kita lakukan gitu kalau bukan hanya duduk diam saja gitu. Meditasi kan harus ada sesuatu, karena ada tujuan itu. Nah, bagaimana melakukannya? Nah, kita membutuhkan objek meditasi. Ya. Nah, objek meditasi di dalam Vipassana ini adalah yang disebut nama atau batin dan rupa atau materi. Itu adalah objeknya. Yang keduanya ini adalah bentuk yang disebut realitas mutlak. Realitas yang sesungguhnya. Kalau kalian bermeditasi samatha atau ketenangan batin, ya pada umumnya objek-objek yang diambil adalah objek-objek yang disebut objek konsep. Pada umumnya meskipun juga ada objek yang bersifat realitas mutlak juga. Tetapi pada umumnya adalah objek-objek yang bersifat konsep. Ya, misalnya kalian mengembangkan anapanasati misalnya demikian kan, keluar masuknya nafas di sini kan. Kalian mengamati gitu, keluar masuk 1, keluar masuk 2, keluar masuk 3 demikian. Ya. Nah, nafas yang diamati itu adalah konsep. Suatu konsep gitu. Karena kalian hanya mengetahui keluar masuk 1, keluar masuk 2 hanya begitu saja gitu. Jadi kalian memegang objek konsep yang disebut anapanasati di situ. Meskipun anapanasati ini juga bisa kita gunakan juga di dalam latihan meditasi vipassana juga sebetulnya. Hanya caranya berbeda. Ya, caranya berbeda. Objek dalam vipassana yang saya katakan sebagai nama dan rupa atau batin dan materi ini, ya, sebetulnya suatu objek yang memang betul-betul ada. Ya, kita sebetulnya ya ada di dalam diri kita ini.
Tetapi objek ini menjadi sulit dipahami gitu. Sehingga kalian harus berlatih meditasi semacam demikian juga. Karena objek ini selalu terselubung dengan konsep tadi. Ya, ketika kalian lahir ya sudah dikenalkan akhirnya, oh ini papa, ini mama gitu kan, ini bapak, ini ibu gitu. Ini kakak, ini adik gitu. Ya, ini mainan kamu, ini apa? Semuanya yang dikenalkan kepada kalian itu adalah konsep. Kalian tidak pernah dikenalkan kepada sesuatu yang bersifat realitas yang sesungguhnya. Nah, sepanjang kehidupan ini kalian selalu diliputi oleh konsep saja, selalu demikian gitu. Ya, kalian mengatakan ini aku, nama kamu siapa dan lain sebagainya, itu ada juga merupakan konsep gitu. Kalian sehingga sulit sekali untuk melihat realitas yang sesungguhnya nama dan rupa ini. Sesuatu yang memang betul-betul ada sebetulnya, ya, tetapi menjadi sulit diamati, gitu, sulit dikenali. Karena apa? Karena setiap saat sepanjang kehidupan kalian ini selalu diliputi oleh konsep itu. Sehingga untuk melihatnya bagaimana kita akhirnya butuh latihan ini. Dan dengan latihan ini kita bisa melihat yang disebut nama dan rupa itu. Kalau kita bisa melihat nama dan rupa itu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang akan secara bertingkat-tingkat sesuai dengan kemajuan wipasana kita ini. Nah, itu yang disebut kebijaksanaan dalam wipasana, kebijaksanaan dalam melihat realitas. Ya, melihat realitas yang sesungguhnya. Bukan melihat sesuatu yang konvensional, bukan melihat sesuatu yang bersifat konsep. Konsep itu tidak memiliki sesuatu yang hakiki. Ya, kemunculan dan kelenyapannya itu tidak jelas, tidak ada gitu. Tetapi sesuatu yang berupa realitas yang mutlak yang disebut nama dan rupa ini, dia muncul dan lenyap. Ada kemunculannya dan ada kelenyapannya. Nah, ini kita harus perhatikan di situ. Kita harus lihat di situ. Ya. Nah, tadi saya katakan objek yang harus kita pegang ini nama dan rupa ini. Tetapi karena kita ini sebagai wipasana yanika, ya sebagai yogi yang langsung masuk mengembangkan wipasana, dan kita juga perlu untuk mengembangkan konsentrasi juga pada saat yang bersamaan ini. Nah, kita memerlukan objek yang juga mendukung segera pada pengembangan kecepatan dari perkembangan konsentrasi dan perhatian penuh kita ini. Kita memerlukan itu juga. Nah, dari nama dan rupa, ya dari batin dan materi ini, maka kita harus fokus terlebih dahulu pada bentuk-bentuk materi atau rupa sebagai objek utama kita. Ya, dari materi, ya yang disebut materi atau rupa ini, maka kita juga hanya berkonsentrasi terutama pada 4 materi unsur pokok. Begitu. Ya. Jadi dipersempit. Ya, rupa atau materi itu ada berapa banyak? Ada 28. Materi atau rupa itu ada 28. Begitu. Ya. Tetapi dari 28 jenis materi atau rupa ini tidak semuanya sebagai atau berfungsi sebagai objek di dalam wipasana. Ya, dari 28 itu hanya ada 18 jenis rupa yang sesuai untuk objek dalam pengembangan pandangan terang ini. Hanya ada 18. 18 itu apa? Ya itu pertama adalah 4 unsur utama Mahabhuta itu. 4 Mahabhuta itu apa saja? Air, terus api, tanah, udara. Ya, biasanya kita mengatakan ya Patawi, Apo, Tejo, Wayo,
Patawi itu adalah unsur tanah, patawi dhatu adalah unsur tanah, apo dhatu adalah unsur air, ya, tejo dhatu adalah unsur panas, ya, sebetulnya unsur temperatur. Kemudian wayo dhatu adalah unsur udara. Ini 4 materi unsur pokok. Disebut pokok karena 4 ini selalu ada. Dia selalu muncul. Tidak pernah tidak muncul. Selama kehidupan ini dia selalu muncul. Ya sampai apa? Sampai kita mati. Sampai kita mati 4 Mahabhuta pun juga ini dia masih muncul. Sampai betul-betul kita tuh hancur menjadi debu lah, kata demikian. Ya. Jadi ini selalu ada. Nah, ketika dia 4 ini ada, maka ada beberapa jenis materi yang lainnya, dia akan muncul dengan bergantung pada 4 ini. Ya dia muncul juga, tapi dia memerlukan seperti landasannya apa? 4 unsur pokok ini. Jadi mereka akan selalu muncul bersama-sama. Sehingga dalam suatu grup gitu, yang dikatakan kalapa itu. Ya gumpalan kelompok lah kita, suatu kelompok gitu. Jadi rupa atau materi itu ketika muncul, dia muncul dalam suatu grup, suatu kelompok. Dia tidak bisa muncul satu-satu, demikian tidak bisa. Dia muncul dalam suatu kelompok gitu. Ya, selalu demikian gitu. Nah, di antara satu kelompok itu ya, kelompok yang paling kecil itu jumlahnya ada 8 jenis materi. Kelompok yang kecil. Ya ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, 12, ada yang 13 begitu. Ya. Satu grupnya itu, satu kelompoknya itu. Tetapi dari kelompok-kelompok itu yang disebut 4 Mahabhuta ini pasti ada. Selalu muncul. Gitu. Dan dia sifatnya adalah apa ya? Lebih jelas. Karena dia unsur pokok, dia lebih jelas dibandingkan unsur-unsur yang lainnya. Ya, sehingga di dalam sutta juga dikatakan, dalam salah satu sutta juga dikatakan bahwa kita sebagai vipassana yanika semacam ini, kita memulai dengan pengamatan 4 unsur pokok ini, terutama adalah 4 unsur pokok ini dulu. Ketika kita mampu mengamati 4 unsur pokok ini dengan baik, maka kita akan bisa juga lebih mudah mengamati materi-materi yang bersifat yang bergantung tadi. Seperti apa? Yang lainnya apa? Selain 4 unsur pokok ini, yang lainnya apa? Seperti sensitivitas mata, sebut pasada rupa 5, itu adalah sensitivitas mata, sensitivitas telinga, ya, hidung, lidah dan tubuh. Itu 5 materi sensitivitas atau pasada rupa. Ya, kemudian ada gocara rupa. Ya, gocara rupa itu objek, gocara itu adalah objek di situ. Dan materi objek apa? Ya, bentuk penglihatan, kemudian suara, bau, ya, kemudian rasa dan sentuhan. Nah, sentuhan itu sebetulnya bukan suatu jenis rupa tertentu, tetapi dia merupakan gabungan dari 3 unsur pokok sebetulnya. Ya, sebetulnya demikian. Kemudian apalagi ada bawa rupa yang membedakan, oh ini laki-laki, ini adalah wanita, demikian. Itu adalah bawa rupa. Ya, kemudian ada apa? Kabali karo aharo adalah nutrisi, ya, materi nutrisi. Kemudian ada jiwitindriya, ya, materi daya hidup yang menyebabkan tubuh kita ini tidak busuk itu. Ya, itu adalah karena ada materi yang disebut jiwita rupa di situ. Kemudian ada disebut landasan hati atau hadaya watu, itu adalah landasan hati. Ya, saya katakan hati, kadang-kadang yang menerjemahkan sebagai jantung, bukan jantung gitu. Dalam bahasa Indonesia kita harus menerjemahkannya sebagai hati, karena maksudnya adalah dia landasan bagi batin itu. Jadi batin itu muncul, dia membutuhkan landasan materi. Maka dia adalah landasan hati. Kita mengatakan hati,
Mungkin dalam bahasa Inggris mereka mengatakan heart dalam pengertian seperti jantung gitu. Tapi jantung di situ bukan berarti bukan jantung fisik, organ jantung itu juga bukan juga. Ya. Seperti secara mudah kalau saya caci maki kalian, kemudian kalian merasa apa? Sakit hati, bukan sakit jantung. Itu. Iya kan? Kalian putus cinta. Kalian putus cinta juga gitu kan. Ya, hati saya hancur begitu kan. Patah hati gitu, bukan patah jantung gitu. Iya kan? Itu bahasa Indonesia gitu kan. Bahasa Indonesia hati di situ kan sebetulnya kan batin kalian itu kan batin saya itu sebetulnya yang hancur, patah gitu kan seolah-olah begitu kan. Ya dalam bahasa Inggris ya misalnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Broken heart gitu kan. Seperti kita menerjemahkan jantungnya hancur kan. Kita tidak menerjemahkan jantungnya hancur kan. Kan patah hati kita menerjemahkan demikian gitu kan. Gitu kan. Diomeli juga begitu kan. Kita mengatakan apa ya? Sakit hati gitu. Wah, diomeli sakit hati gitu. Bukan sakit jantung gitu. Nah, heart attack kan berbeda lagi. Heart attack memang betul-betul sakit. Itu kan ada penyakit gitu kan. Dari jantung gitu kan. Kan berbeda gitu loh. Ya. Jadi ini kan memang spesifik. Kita kan bahasa Indonesia gitu loh. Maka yang menerjemahkannya harus pas gitu. Kita tidak mengatakan landasan jantung, Hadayawa itu landasan jantung. Gitu. Bukan itu landasan hati, karena hati di sini juga bukan berarti hati, organ hati di situ, tetapi merupakan hati di situ merupakan batin sebetulnya. Gitu kan? Nah itu yang harus disesuaikan kan dengan bahasa kita gitu. Nah seperti demikian. Nah itu merupakan jenis-jenis materi yang sebetulnya sesuai untuk pengamatan pandangan terang. Tetapi untuk mengamati misalnya cakupasada, sensitivitas mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, kemudian untuk mengamati misalnya barusan landasan hati dan lain sebagainya itu ya lebih sulit gitu. Karena dia merupakan bentuk materi yang bergantung, kita mengatakan disebut upada rupa itu materi yang kemunculannya itu bergantung pada 4 unsur pokok ini. Begitu. Nah untuk itulah kita perlu mengembangkan apa? Mengembangkan pemahaman terhadap 4 unsur pokok ini terlebih dahulu. Memang 4 unsur pokok ini juga digunakan juga di dalam pengembangan meditasi ketenangan juga sebetulnya. Sama digunakan juga. Namun demikian sekarang kita menggunakannya ini untuk tujuan pengembangan vipassana. Pandangan terang, begitu. Sehingga ketika kalian nanti mengembangkan, memberikan pengamatan pada 4 unsur pokok ini, kalian berusaha dalam pengembangannya itu untuk dapat mengenali, mendapatkan pemahaman dari 4 unsur pokok ini dalam 4 aspek. Yaitu dalam apa? Dalam aspek karakteristiknya, fungsinya, ya manifestasinya, dan penyebab dekatnya. Jadi di setiap materi, di setiap realitas mutlak lah sebetulnya, itu selalu memiliki karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab dekat. Selalu memiliki itu. Nah kita mengenali bagaimana kita memahami 4 unsur pokok ini, kita memahaminya dari apa? Dari karakteristiknya, dari fungsinya, atau dari manifestasinya, dari sebab dekatnya, Jadi jangan kalian harapkan, kita mengamati materi bahwa nanti kita akan melihat misalnya seperti butiran-butiran materi rupa. Gitu. Tidak, bukan seperti demikian. Tapi kalian memahaminya itu dari 4 aspek ini. Jadi merupakan sesuatu yang abstrak memang. Jadi kalian memahami karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, sebab dekatnya. Itu adalah suatu pengetahuan. Gitu. Kalau kalian melihatnya sebagai suatu butiran atau apa, itu adalah konsep.
Nah, kita memahami realitas mutlak ini, ya nama dan rupa ini adalah dari 4 aspek ini. Kita mengenali dari 4 aspek ini. Demikian pula yang disebut nama, batin. Batin ini dibagi 2 sebetulnya. Yang disebut cita atau kesadaran, dan satu lagi disebut cetasika atau faktor mental. Jadi cita itu ya satu, hanya ada satu sebetulnya. Ya, tapi kalau kalian belajar Abhidhamma kemudian kan dijabarkan gitu kan, dijabarkan ada berapa? 89 atau 121 jenis kesadaran gitu. Yang sebetulnya satu, karena apa? Dari sekian banyak penjabaran cita atau kesadaran itu, ia memiliki apa? Karakteristik, fungsi, manifestasi dan sebab bekat yang sama. Jadi sebetulnya cita itu hanya satu. Tetapi yang disebut cetasika atau faktor-faktor mental ini, dia ada 52. Ada 52 jenis. Ya, seperti perasaan, wedana perasaan, kemudian pencerapan adalah sanya, kemudian disebut pasa itu adalah kontak, ya. Kemudian ada ekagata adalah pemusatan pikiran, cetana adalah kehendak. Ada juga jiwita, juga ada jiwitindriya, tapi ini ada jiwitindriya nama batin. Jadi dia menjaga apa? Menjaga kelangsungan kehidupan batin. Kalau tadi jiwita rupa merupakan apa? Daya hidup yang menjaga kehidupan materi. Kalau di cetasika, di faktor mental ini ada jiwita juga, tetapi dia merupakan jiwita yang bersifat batin. Dia menjaga kelangsungan kehidupan dari batin. Kalau jiwita batin ini katakanlah rusak, ya kita mati. Sama juga kita mati. Ya, tidak ada daya hidup lagi yang menjaga keberlangsungan batin kita ini, ya kita mati juga. Begitu. Jadi kalau rupa yang menyebabkan tubuh kita busuk, tapi kalau jiwita rupa ini tidak ada, menyebabkan apa? Menyebabkan ya kita mati. Ada yang disebut penempatan pikiran awal, penempatan yang berkesinambungan, kemudian ada suatu bentuk keinginan gitu kan. Ada disebut suatu ketetapan hati gitu. Ya, ada yang disebut keyakinan, sada. Sati juga merupakan perhatian penuh ini juga merupakan faktor mental. Panya itu juga merupakan faktor mental, kebijaksanaan itu sendiri faktor mental juga. Ya, jadi total ada 52, jadi banyak di situ. Maka setiap kali kita melakukan vipassana ini, mengembangkan pengamatan di situ, maka di situ kan ada kesadaran yang muncul. Setiap kesadaran yang muncul selalu akan disertai dengan beberapa faktor mental. Tidak semua, tidak 52, tapi beberapa faktor mental akan muncul. Seperti kita sedang melihat begitu. Maka kesadaran mata yang melihat itu, maka dia akan muncul bersama dengan 7 faktor mental yang lainnya. Ya, jadi bergantung pada aktivitas yang kita lakukan, ya jenis kesadaran yang muncul menyebabkan beberapa faktor-faktor mental yang lain yang menyertainya ini menjadi berbeda-beda juga. Nah, ini juga menjadi objek di dalam vipassana sebetulnya. Nah, memang untuk memberikan pengamatan terhadap nama atau batin ini memang lebih sulit karena apa? Sifatnya lebih abstrak lagi. Kalau kalian mengamati rupa, ya terbantu dengan apa? Kita mengamati dari gerakan kembung dan kempis perut ini, kita terbantu dengan adanya suatu gerakan begitu. Ketika kalian berjalan, kalian mengamati gerakan langkah kaki ini, terbantu oleh adanya gerakan di situ. Tetapi yang disebut batin itu kan betul-betul abstrak. Ya, betul-betul abstrak. Maka memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kalian kembangkan terlebih dahulu dengan memegang objek rupa, terutama kalian perhatikan terlebih dahulu adalah 4 mahabhuta rupa ini, 4 materi unsur pokok ini. Ya. Jadi ketika kalian melakukan pengamatan, ya kalian tempatkan
pikiran kalian, kalian fokuskan, konsentrasikan pada gerakan kembung dan kempisnya perut ini. Jadi kalian letakkan, fokuskan pikiran kalian ini, kesadaran kalian ini pada perut. Kemudian kalian perhatikan dengan baik gerakan dari perut yang mengembung dan mengempis. Bukan mengembungkan dan mengempiskan perut, tapi kalian harus bernafas secara alami. Ya, kalian perhatikan ya, dengan mata batin kalian, bukan melihat dengan mata daging kalian. Kalian perhatikan dengan mata batin kalian ini, bahwa di situ ada suatu gerakan perut yang mengembung dan perut yang mengempis. Maka kalian harus mengikuti seluruh rangkaian perut yang mengembung dan perut yang mengempis itu. Kalian harus ikuti dengan berhati-hati, amati secara mendalam gerakan yang terjadi di situ. Ketika mengembung, kalian bisa memberikan pencatatan mental, mengembung. Ketika mengempis, kalian berikan pencatatan mental, mengempis. Nah, maka saya jelaskan lagi, ya, pencatatan mental yang kalian sebutkan dalam hati sebagai mengembung, mengempis ini, kalau kalian merasakan sakit, kalian mengatakan dalam hati sakit dan lain sebagainya itu adalah pencatatan mental dan itu hanya merupakan alat bantu di dalam kalian berwipasana ini. Alat bantu agar apa? Agar kita mudah mengarahkan pengamatan kita pada 4 unsur pokok itu sebetulnya. Jadi karena ada gerakan tadi. Nah, maksudnya demikian. Jadi dia bukan objek dalam meditasi. Ya, jadi mengembung, mengempis, sakit, angkat, maju, letak ketika kalian berjalan itu adalah pencatatan mental, sekedar pencatatan mental, alat bantu di dalam berwipasana, itu bukan objeknya. Jadi kalian jangan berkonsentrasi pada kata-kata mengembung, mengempisnya itu, tapi kalian harus melihat, memberikan pengamatan pada gerakan perut yang mengembung dan mengempis di situ, sehingga kalian bisa memahami 4 unsur pokok itu dari 4 aspek karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab dekat itu. Itu pengamatan itu. Ya, jadi kalian harus bedakan pengamatan dan pencatatan mental itu 2 hal yang berbeda. Mungkin kalian selalu diinstruksikan selama ini kalau misalnya pengembung kempis ya catat kembung, kempis kempis gitu, catat begitu. Itu adalah sekedar pencatatan mental. Yang dibutuhkan, yang dipentingkan adalah pemahaman dari gerakan perut yang mengembung dan mengempis itu. Kalian harus bisa memahami karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab dekatnya itu. Nah, bagaimana untuk bisa seperti itu? Dibutuhkan pengamatan, dibantu dengan pencatatan mental. Jadi yang intinya adalah pengamatannya itu yang intinya. Ya, pencatatan mental itu hanya sebagai alat bantu saja. Pada suatu saat ketika meditasi wipasana kalian ini menjadi kuat, masuk yang disebut balawa wipasana, ya pencatatan mental itu otomatis akan berhenti dengan sendirinya, tidak diperlukan lagi. Tapi sebelum mencapai di situ, pencatatan mental ini memang dianjurkan. Karena apa ya? Karena kesulitan, kita masih mendapatkan kesulitan dalam pengamatan itu. Sehingga itu dibutuhkan gitu. Jadi kalian gunakan bantuan dengan pencatatan mental ini untuk apa? Untuk membantu mengarahkan konsentrasi kita pada gerakan kembung dan kempis perut ini. Atau ketika kita sedang melakukan meditasi jalan, ketika mengangkat maju letak kita, kaki kita ini. Ketika menjulurkan tangan, meluruskan tangan atau menegukkan tangan, ketika mengunyah, ketika waktu makan dan lain sebagainya itu. Dibantu dengan pencatatan mental. Intinya apa? Perhatikan saja gerakan-gerakan yang terjadi di situ. Itu adalah pengamatannya di situ. Ya, jadi kalian harus bisa bedakan di sini ya 2 hal ini ya. Jangan rancu lagi di situ. Ya.
Jadi ada pengamatan dan pencatatan mental. Ini yang harus dibedakan. Ya. Nah demikian pula ketika kalian melakukan meditasi duduk ya, pertama kalian tempatkan perhatian kalian di gerakan kembung dan kempisnya perut terlebih dahulu. Kalian amati secara detail gitu, secara mendalam, ikuti seluruh rangkaian proses perut yang mengembung dan perut yang mengempis ini. Perhatikan di situ dengan baik itu. Nah ketika kemudian misalnya pikiran kalian itu mengembara, maka kalian harus segera menyadari bahwa pikiran kalian itu mengembara. Harus cepat sadari. Kalau kalian tidak segera menyadari, ya kalian pasti akan terbawa dengan pikiran yang mengembara di situ. Kalau kalian terbawa dalam pikiran mengembara, artinya apa? Kalian lepas dari vipassana itu sebetulnya. Namanya vipassana itu selalu apa? Selalu ada pengamatan. Kalau kita tidak mengamati, ya kita teledor lah istilahnya, kita lengah gitu. Ya, akhirnya kita masuk ke dalam pikiran yang mengembara itu. Nah agar pikiran mengembara itu tidak berlangsung terlalu lama, tidak terjadi lama, maka pertama apa? Kalian harus cepat segera menyadari, segera sadari bahwa pikiran saya itu mengembara. Ya, coba berikan pengamatan pada pikiran yang mengembara, itu ada suatu kegelisahan. Maka kalian amati itu. Ya, bukan ceritanya apa gitu, bukan mengamati ceritanya kalian sedang apa, bukan itu. Tapi yang kalian amati sebetulnya apa, pikiran yang gelisahnya itu. Itu yang kalian harus amati. Gitu. Ketika kalian amati, ya, kemudian pikiran mengembara, kegelisahan itu kemudian lenyap, ya kembalikan lagi ke objek utama ini, kembung dan kempisnya perut lagi ini. Kemudian ketika muncul rasa sakit juga demikian, tinggalkan kembung dan kempis perut, amati rasa sakit di situ. Ya, seluruh proses dari rasa sakit itu ya kalian amati dengan baik di situ. Rasa sakitnya akan hilang, ya kembali lagi ke kembung dan kempisnya perut lagi. Gitu. Amati lagi kembung dan kempisnya perut lagi begitu. Jadi harus terus menerus gitu. Pengamatan itu harus terus menerus berkesinambungan. Tanpa henti. Kalau kalian bisa melakukan dengan berkesinambungan semacam ini, maka ya konsentrasi kalian akan kokoh. Kalau kalian tidak melakukannya dengan berkesinambungan, ya maka itu menyebabkan kemajuan dari konsentrasi kalian ini menjadi ya tidak segera mencapai suatu tingkat konsentrasi yang dibutuhkan untuk penembusan jadinya. Nah, maka kalian harus melakukannya dengan berkesinambungan terus-menerus begitu. Ya, jadi kalian lakukan meditasi duduk. Ya, saya jadwalkan meditasi duduk sekitar berapa? 1 jam. 1 jam meditasi duduk. Setelah 1 jam meditasi duduk, kalian lakukan dengan apa? Meditasi jalan. 1 jam meditasi jalan. Jadi secara berganti-ganti duduk 1 jam, jalan 1 jam, duduk 1 jam, jalannya 1 jam. Sebelum kalian melakukan meditasi duduk, selalu diawali dengan meditasi jalan terlebih dahulu. Ya, sehingga kalian lebih berkonsentrasi terlebih dahulu, secara perlahan masuk ke dalam konsentrasi yang kuat, dan itu harus dibawa ketika kalian melakukan meditasi duduk. Jadi caranya demikian gitu. Nah, ketika kalian melakukan meditasi jalan selama 1 jam itu, maka lakukan pertama dengan apa? Langkah kanan dan kiri. Jadi kalian harus berjalan ketika kalian melakukan meditasi jalan, kalian harus berjalan dengan lebih pelan. Ya, bukan jalan dengan seperti biasanya seperti itu, tapi kalian berjalan sekarang dengan meditasi. Ya, kalau kalian mengamati kembung dan kempis perut, kalian harus bernafas dengan alami. Tetapi ketika kalian melakukan meditasi jalan, kalian harus berjalan dengan lebih pelan. Agar apa? Ya agar pengamatan kita itu menjadi tajam. Pengamatan tajam sehingga konsentrasi juga akan menjadi kuat. Akan begitu. Sehingga kalian harus berjalan lebih perlahan. Nah, secara bertahap saja kalian coba amati terlebih dahulu langkah kanan dan langkah kiri, begitu.
selama berapa menit, 10 menit, 15 menit. Setelah itu, kalau kalian sudah bisa memahami langkah kanan dan kiri ini dengan baik, lanjutkan dengan apa? Dengan angkat dan letak gitu, angkat dan letak gitu. Lakukan lagi dengan jalan lebih perlahan dan dalam waktu sekitar 15-20 menit gitu. Setelah itu lakukan dengan angkat, maju, letak gitu, angkat, maju, letak gitu. Jadi dari 1 step, 2 step, 3 step begitu. Jadi secara bertahap gitu. Dengan demikian apa? Pengamatan kalian itu menjadi lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam demikian. Itu yang harus kalian lakukan gitu dalam meditasi jalan. Ya. Dan ketika kalian melakukan meditasi jalan, kalian bisa melakukan di luar Dhamma Hall di sini, kalian bisa melakukan di luar. Maka untuk melakukan meditasi jalan, terutama kalian dan selama kalian melakukan intensif retreat selama 10 hari di sini, kalian harus menjaga mata kalian ini terutama. Ya, jaga mata kalian ini. Dengan apa? Kalian harus selalu jaga mata kalian ini dengan memandang ke bawah. Jadi pandangan matanya itu kalian tujukan ke bawah ke lantai. Sekitar 1,5 meter di depan. Jadi jangan melihat ke depan, ke samping dan lain sebagainya. Kalau kalian melakukan semacam itu ya maka kalian akan buyar lagi konsentrasinya. Maka jaga pandangan mata kalian itu jaga selalu di bawah gitu. Ke lantai 1,5 meter. Jadi pandangan matanya yang ke bawah, bukan kepalanya ditundukkan. Kalau kepala kalian ditundukkan selalu menunduk terus ya kalian akan sakit lehernya begitu. Pandangan matanya yang kalian tujukan ke lantai sekitar 1,5 meter. Terus kalian harus lakukan itu ketika kalian melakukan meditasi jalan. Ya, kalian harus jangan lihat kanan ke kiri. Kalau kalian melakukan itu ya kalian menjadi buyar. Ya, jadi jangan pedulikan gitu, jangan hiraukan di kanan kiri itu jangan hiraukan. Kalian tahu bahwa kalian itu sekarang adalah seorang yogi, maka harus melakukan teknik yang sesuai, yang benar, begitu sesuai dengan instruksi, begitu. Ya, jadi hati-hati dengan pandangan mata ini terutama. Ya, jadi kalian lakukan meditasi jalan dengan cara demikian. Ketika berjalan juga berhati-hati agar tidak ada pikiran-pikiran yang mengembara itu. Jadi kalian jangan berjalan dengan pikiran mengembara. Kalau misalnya kalian sedang berjalan mengamati misalnya angkat maju letak itu kemudian ada pikiran mengembara, kalian berhenti dahulu, berhenti dalam posisi berdiri, ya kalian amati pikiran yang mengembara itu. Itu. Kemudian setelah berikan pengamatan beberapa saat, kalian konsentrasikan lagi kepada posisi berdiri dan kemudian ya lanjutkan lagi meditasi jalannya. Gitu. Jadi itu yang kalian harus lakukan. Kalian meditasi jalan juga harus dalam satu track gitu, bukan putar-putar kemana-mana, tidak begitu. Kalian cukup berjalan sekitar 15 atau 20 langkah saja. 15-20 langkah pendek, cukup demikian. Ya, dan bolak-balik di situ, berjalan bolak-balik di situ. Ya, ketika berjalan gitu setelah 15-20 langkah sampai di pojok demikian kalian berhenti. Berhenti dahulu, perhatikan posisi berdiri, amati posisi berdiri. Kemudian setelah amati posisi berdiri, kemudian kalian ingin berputar. Amati ada keinginan untuk berputar. Kemudian badan kalian berputar, amati berputar. Setelah berputar kalian masih tetap berdiri lagi. Amati berdiri. Setelah amati berdiri baru kalian berjalan lagi. Jadi setiap kali kalian berjalan demikian prosesnya. Jadi jangan langsung berputar begitu saja, tapi amati satu persatu. Berhenti dulu, ya, kemudian amati berdiri, kemudian ingin berputar, badan berputar, masih berdiri lagi, amati berdiri, baru kemudian berjalan lagi, begitu. Jadi harus satu persatu secara detail gitu yang harus diamati. Ya, dari jalan dan duduk, kalian harus mengamati seperti demikian. Gitu. Dan lakukan terus itu, gitu. Nah, ketika kalian misalnya habis meditasi
jalan, ketika kalian akan duduk, ya kalian jalan pelan-pelan menuju tempat duduk kalian ini gitu. Pelan-pelan jalan ke sini, amati, kemudian ketika akan menurunkan tubuh akan mulai jongkok, turun, demikian ketika akan namaskara. Semuanya dilakukan dengan penuh pengamatan dan perlahan-lahan. Ya, hanya dengan penuh pengamatan itu maka kemajuan kalian dalam bermeditasi akan menjadi cepat. Ya, jadi menurunkan badan, mengatur kakinya dan lain sebagainya sampai mendapatkan posisi duduk itu kalian harus lakukan dengan meditasi, bukan serampangan gitu. Jadi meditasi itu bukan hanya sekedar hanya ketika duduk dan berjalan, tidak, tetapi di antara itu juga tetap harus dalam pengamatan. Ya, kalian harus ingat di situ. Ketika kalian selesai meditasi duduk, ya kalian kemudian akan melanjutkan meditasi jalan. Ya kalian perhatikan, selesai meditasi duduk, kalian perhatikan dulu ketika mata kalian membuka, kemudian ketika ada keinginan untuk berdiri, kemudian kaki kalian mulai bergerak, tangan kalian bergerak, kalian harus lakukan dengan pelan-pelan dan penuh perhatian. Jadi lakukan satu persatu demikian, sampai berdiri. Setelah berdiri baru berputar jalan keluar gitu. Mau ke WC dulu, mau buang air kecil misalnya, atau mau minum misalnya penuh minum. Lakukan itu semuanya dengan penuh perhatian dan perlahan-lahan. Ya, mengerti ya? Jadi lakukan seperti demikian itu. Kemudian juga di dalam karena 2 hari sekali akan saya adakan interview juga. Ya, maka ketika kalian interview, datang ke ruang interview di sebelah situ, ya, maka kalian juga berjalan di situ dengan perhatian gitu. Jadi kalau kalian mau interview gitu kan, kalian mau interview di sana karena mungkin 3 orang demikian, maka kalian datang ke sana perlahan dengan penuh perhatian juga. Ketika kalian berbicara juga kalian dengan penuh perhatian. Yang 2 lainnya yang menunggu di situ bukan seenaknya duduk, kalian duduk dalam sikap duduk meditasi, tunggu di situ. Itu, tunggu di situ. Jadi kalian datang bernamaskara, namaskara dengan cukup perlahan, perhatikan, ya amati seluruh gerakan kalian itu bernamaskara ketika membungkuk dan lain sebagainya itu, sampai akhirnya duduk. Kalian lakukan dengan penuh pengamatan di situ. Ya, jadi ketika yang satu memberikan laporan dalam interview, yang 2 ya tunggu dalam posisi duduk bermeditasi gitu. Tunggu dengan tenang dengan posisi meditasi. Yang satu selesai keluar, maka kan ada yang baru akan datang. Ya, kemudian yang kedua, yogi yang kedua memberikan laporannya satu persatu demikian. Selesai laporan interview, ya kalian udah bisa bernamaskara, lakukan dengan perlahan-lahan, penuh pengamatan. Berdiri, kemudian lanjutkan lagi meditasinya, meditasi jalan, lanjutkan meditasi jalan terlebih dahulu, demikian. Jadi setiap aktivitas yang kalian lakukan itu dengan penuh perhatian begitu. Dan satu lagi adalah apa? Aktivitas di luar formal meditasi jalan dan meditasi duduk. Yaitu apa? Kegiatan sehari-hari. Ya, maka di dalam kegiatan sehari-hari pun kalian juga harus memberikan pengamatan dengan baik di situ. Ya, ketika kalian makan gitu kan, kalian antri di situ, kemudian kalian mengambil makanan. Ya, kemudian kan kalian duduk di tempat sudah ada meja di situ, kalian duduk di situ. Kalian mungkin harus tunggu, ya tunggu di situ. Tunggu dengan meditasi duduk gitu loh. Tunggu di situ dulu. Kemudian ketika makan, ya kalian amati ketika tangan kalian itu meluruskan, menyendok, menekuk lagi, kemudian memasukkan makan ke dalam mulut, ketika mengunyah, ketika menelan. Semua harus diperhatikan demikian. Ketika jam istirahat kalian pulang untuk mandi dan lain sebagainya, ya kalian ya lakukan di situ. Ketika membuka jubah, ya perhatikan ada gerakan. Ketika mandi juga demikian kalian perhatikan.
Selalu perhatian ini selalu harus dilakukan dengan secara berkesinambungan terus-menerus. Jaga itu jangan sampai terputus. Banyak terputusnya, banyak gapnya, maka kemajuan konsentrasi juga kalian akan terhambat juga. Jadi lakukan secara totalitas selama 10 hari ini, kalian lakukan secara totalitas semacam itu, sehingga kalian mendapatkan kemajuan yang signifikan selama 10 hari ini. Kalian mendapatkan keterampilan yang lebih karena berlatih dengan sungguh-sungguh selama 10 hari ini, begitu. Dan itu menjadi modal bagi kalian untuk nanti melanjutkan meditasi yang lainnya, gitu, yang selanjutnya, gitu. Ya, jadi setiap kali ada libur gitu kan, kalian harus bermeditasi. Ya, kalian harus bermeditasi. Ya, kalian sudah langsung tidak terlalu mendapatkan kesulitan lagi tentang bagaimana berlatih itu. Gitu. Karena kalian sudah terampil di dalam berlatihnya. Nah, maka itu kalian lakukan dengan sungguh-sungguh di situ. Ya, jadi itu yang saya sampaikan dalam untuk instruksi bukan hanya pendahuluan, instruksi meditasi yang harus kalian lakukan itu. Ya. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keseriusan begitu dalam melakukan ini. Dan kemudian itu saya ingatkan sekali lagi, ya, tepat waktu. Ya, kalian harus tepat waktu, ikuti kedisiplinan. Kemudian kalian tempat duduknya kalian ini juga harus di sini jangan berpindah-pindah, karena kita akan lakukan absensi. Pada jam-jam tertentu kita akan lakukan absensi. Ya, kalau kalian melakukan latihan ini dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, ya tidak akan menjadi sesuatu beban bagi kalian. Tapi ya suatu aktivitas yang akan berguna, bermanfaat bagi kalian. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam instruksi ini. Ya, kalian lakukan mulai sekarang, ya kalian lakukan latihan kalian. Ya, semoga apa yang telah saya sampaikan, instruksi yang telah saya sampaikan ini, ya dapat menjadi panduan bagi kalian semua dalam berlatih meditasi ini, ya, sehingga kalian semua dapat mendapatkan kemajuan di dalam berlatih dan mencapai, ya, keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan di dalam Vipassana ini, sehingga kalian dapat merealisasikan kebahagiaan tertinggi Nibbana.